Manusia ini tidak ada kuasa semuanya, Pak. Jadi apa jangan camehna jo pemimpin kejam. Bekonyo ka turun tu. Jadi ada deh, Pak. Kalau lah turun pemimpin kejam gua sama jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok kaba pucuk anta kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek kaba tonggo urang mencibi bakuliliang tangguang la doso salamo. Alang-alang tu mengko tinggi naiknya ba. Pertama bingkainya balan. Nang kedua karatenya rancak. Nang ketiga angin nado. Nang kampe banang panjang. Nang kelima ada orang manjuan. Tagak tali leang-leang. Tapi ingat, ombak badan tuang angin baseru guruh patuh badan tandantam hujan turun kilik latibo. Layang-layang tadi dibuat batuangnya dicilok, karatehnya dicuri, banangnya dirampok, ya kan? Lalang tu naik tetap. Tapi biku angin badai, karateh cabai, bingkai pacak, taraju baliang, ikut di perotai orang, banang putih, menampik layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Ketika di pesantren kita semuanya belajar qawaid. Takwim itu dalam ilmu qawaid disebut masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Jadi lahir batin, jasmani, rohani, makhluk terbaik itu adalah manusia, walaupun dibandingkan dengan malaikat. Kenapa? Malaikat bertubuh energi. Kita bisa melihat nanti ketika akan meninggal. Sekarang tidak akan bisa. Jadi kita tidak bisa menilai apakah malaikat itu ganteng atau cantik, karena dia bertubuh energi. Manusia yang takwim tadi lebih banyak jatuh kepada derajat asfala safilin. Itu sudah jadi bahasa kita, namanya aspal. Untuk pelapisi jalan, letaknya di bawah tangkelek, di bawah terompa, di bawah sepatu, di bawah roda Honda, di bawah roda auto. Manusia bisa jatuh ke sana yang paling rendah itu. Allah sebenarnya tidak mau, karena dia sudah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka beliau mengutus nabi atau rasul yang sejenis dengan kita. Kenapa rasul manusia? Kenapa tidak malaikat? Kalau rasul itu malaikat, Pak, kita bisa komplain di akhirat nanti. Ai fulan, ya Allah, engkau mengkondak setaat rasul. Allah, engkau ciptakan rasul itu dari malaikat. Dia tidak punya nafsu, dia tidak punya keinginan, dia tidak punya hawa, dia tidak mencintai dunia, dia tidak ada bikin baliho untuk jadi presiden.
Cobalah Bapak lihat gambar-gambar sekarang ini, ada enggak yang malaikat? Tidak ada Pak, orang manusia semua. Jadi Allah sudah mengantisipasi itu agar kita tidak komplain. Maka diciptakanlah Rasul itu untuk membimbing kita dari manusia. Kalau kita ingin punya istri, Rasul juga begitu. Kalau kita ingin punya rumah, Rasul juga begitu. Kalau kita ingin punya anak keturunan, Rasul juga begitu. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sejarah ada yang mengatakan istrinya 9, ada yang 11. Jadi kalau cie bini apa baru tambahlah. Boleh. Begitu Rasul itu. Tapi ingat, Rasulullah itu menikah yang kedua setelah istrinya meninggal. Nah, sama aja Muhammad yang gini tak? Muhammad yang gini di Ciledug ada leceh, di Keandaan Mogot ada leceh, Tanah Abang ada leceh. Ya kan? Itu. Terus supaya Rasul itu mempunyai alasan yang tepat untuk jadi Rasul membimbing manusia, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin, kedatangannya itu memberi kabar gembira dan peringatan agar dia punya alasan yang tepat. Orang Padang mengecean mamanye basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa, supaya Nabi itu punya referensi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, diturunkan bersama Rasul itu kitab yang benar. Di mana kita tahu kebenarannya? Coba Bapak baca dan Ibu baca nanti surat Al-Baqarah atau surat nomor 2 ayat 2. Ayat 1 saja Bapak baca 3 huruf itu sudah dapat 30 kebaikan. Apalagi sepanjang Ustaz membaca tadi dengan bacaan yang betul, suara yang bagus dan tajwid yang tepat. Ya kan? Ambo menangis tereba, kalau tidak malu menangis je boleh. Ya kan? Menangis saya. Karena diulang-ulang bacaan itu wasadaqallahu wa rasuluh. Tapi orang tak banyak mengerti bahwa yang disampaikan Allah dan Rasul itu benar, tapi banyak dibantah oleh orang. Orang petani membantah, orang menggalih membantah, orang jadi pejabat membantah, orang jadi dokter membantah. Sehingga nyemali yang piti kopit. Iya kan? Nah, ini Pak. Apa ayat 2 itu bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran ini, kamu yang pejabat, kamu yang pedagang, kamu yang petani, kamu yang ustad, bahwa kitab ini tidak dikeragui kebenarannya. Tidak sama je cerita magik menandin lah Pak. Apa ada nak macam anggunan tunggal magik menandin rambut pemenan? Ada tak macam? Itu tak bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Di kuliknya salah berdutu. Sawah orang nanambo bandakan, sawah hambo batanah liek, kaba orang nanambo kabakan, matu hambo tak meliek. Tak bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Tapi kalau Al-Quran, ini kitab yang saya turunkan kepada hamba saya Muhammad, jangan engkau keragui lagi, dia petunjuk bagi orang yang takwa. Kemudian isi kitab itu apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk membawa manusia kepada kebenaran dan menempuh jalan yang lurus. Itu fungsinya.
Sudah itu apa? Wa yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, akan mengeluarkan manusia itu dari yang gelap kepada yang terang, kepada kehidupan yang tidak, dari hidup yang tidak tahu arah kepada tujuan yang sejati, dari hidup yang morak-marit tidak dapat petunjuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Itu fungsi Al-Quran, dengan syarat kita amalkan hadis Nabi yang bunyinya taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untukmu dua pusaka, ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Ada awak kan ganggam-ganggam baru Al-Quran ke pak nang kerasa ulama dia awak nang kemuntuan dipakai ayat tu, iya kan? Nang mengurangi keuntungan awak kita ndak pakai ayat tu, basisi antar watah jawari. Di sanalah kita sakare ulah sakare balui, indak kasalah mai abedanya depa ulah jo balui nyo sama itu pak, abedanya lah selama ku hidup indak tahu dah, abedanya pak. Kalau ulah ikunya tipis kulitnya kuning, kalau balui kulitnya tipis licin ikunya picak. Baranainya di dalam lunau babini baranak bacewek bapacar nan lunau ndak laki di badannya. Coba pak cari balui dalam masuk luka lain balunau badannya. Nah ada pak. Acu itu hidup di dunia agaknya. Kita bergaul dengan semua orang, kita tidak terpengaruh dengan perangainya yang buruk. Kalau ulai kuanya bolehnya basisiak lah batuka sisiaknya tu sekali 3 bulan pak, dan sifatnya tidak berubah, tetap menggaluang, tetap mencotok, ya kan? Itulah ajan ditiru perangai ulah, lidahnya bercabang dua tu, banyak orang politik nama dia itu. Nyo pakai pantun Datuk Lalu, lebih-lebih orang nak ke pemilu kok. Tak licik ke ulu, tak lompang ke dodak. Kalau sompik pe itu, oleh pe-nya aja. Itulah yang dibaca Khatib banyak hari Jumat, tapi tidak pernah diterjemahkan. Maka saya menterjemahkannya hari ini. Ya tidak sadu awak jemaahku bisa mengerti bahasa Arab dan dibaca Khatib tu pak, sehingga awak itu sebenarnya dan dibaca Khatib atau kan tak banyak berubah perangai awak sama awak je baru piaman tu lah berapa bulan pandai berkacau tu pak, tak bulan lalu lah 3 tahun yang pandai mencari badannya dikacau tu, tapi lihat tu pengenanya baik ketukan jahit dah, yo ruat, mengak kemari. Salamu kau dem bati lanjang sama menjek karambi dah. Malu dan nampak tumbuang dan diorang. Udah boleh lah baju gak sepasang dah. Boleh hendak taboka orat dan lain. Ali ada pengenal baru situ. Barana awak memperingati hari besar Islam kau bah. Mengicuh orang membali juga mengalih kau. Atu sama je baru baca minat. Judul apa we itu tadi, meneladani akhlak Rasulullah ba'a cara berdagang. Nabi itu berdagang tidak ada mangke rago pokok pak, tidak ada mengecek pokoknya ke orang membeli. Muhammad yang gini kan banyak cerita anu sampai pokok le sakit ujungnya di dentenya. Ini pak pindah tanah abang dari tempat lain. Bapak-bapak saya hormati dulu. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Asy-Syakirin lantai 8 Pertokoan Tamrin City Tanah Abang. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Wali Negari, tidak ada Wali Negari juga kan enggak. Dan ada wali kota RT RW di tempatnya masing-masing. Yang saya hormati tokoh masyarakat baik yang datang dari Padang kota
Padang Mudik, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Suli Aye. Semua orang Minang yang ada di Masjid As-Sakirin ini dan orang-orang Islam yang bersuku lain yang saya muliakan. Mudah-mudahan semuanya kita jadi orang terhormat sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun, dan sepanjang hidup kita. Walaupun tidak dihormati kita dengan kata-kata, tapi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita tetap jadi orang yang terhormat di sisi Allah. Dan kami muliakan Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nanggadang Ubek Jarih Pelarai Damam Sidingin tanpa di Kapalo ku idui tampai baniek mati tampai banaza ka undung-undung ke Madinah ke Payung Panji ke Serugo. Semua ibu-ibu itu komponennya ada wirid Yasin, ada BKMT, ada ibu-ibu Aisyah, ada ibu-ibu Kapalo Julo-Julo. Mudah-mudahan sadonya sehat walafiat. Amin. Para pemuda harapan bangsa, harapan agama, anak kemenakan kami, mudah-mudahan Ananda terhindar dari narkoba, Ananda terhindar dari LGBT, Ananda terhindar dari sodomi, Ananda terhindar dari minuman keras, mudah-mudahan menjadi bujang pasurau. Amin ya Rabb. Bapak Ibu, setiap bulan Rabiul Awal itu semenjak abad ke-6 Hijriyah. Jadi tidak di zaman Nabi hidup, Pak, tidak di zaman Khalifah. Abad ke-6 Hijriyah, sudah 600 tahun Nabi meninggal. Itu dilakukan membaca sejarah Nabi lagi oleh Abu Said Al-Muzaffar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan di Makkah, bukan di Madinah, tapi di Irak dan Damaskus. Itulah peringatan kembali membaca sejarah Nabi dari masa kecil beliau sampai menjadi Rasul. Kalau sekarang yang tepat judulnya untuk kita Sirah Nabawiyah, membaca kembali sejarah Nabi. Kalau Nabi menyuruh mau ulang tahunan lainnya, tidak usah hadisnya dapat. Tapi nya nampak kecil lah, orang salafi kau. Amun tak membidaan orang nak. Ya kan? Nabi menyuruh memperingati hari lahirnya tidak ada. Ya kan? Cuma inisiatif orang sesudah itu. Sebab berulang tahun itu tambah gae apa? Ambil contoh. Misalnya beliau kah? Pak Haji beliau dari Suli Aye. Suli Aye kau ciri-cirinya ke Pak? Mana orang Suli Aye yang muda? Kau lah malah pelupo. Yang muda? Ciri-cirinya. Ciri-ciri negara awak tidak tahu. Suli Aye itu cirinya bagunong merah. Suli Aye bagunong merah di dalam kecamatan 10 Koto Diatih. Tataplah kita taat kepada Allah, banyaklah amal saleh, bisa jadi pantun sekali Pak. Itulah Suli Aye. Dek Suli Aye, Suli Barih, Suli A saja zinan. Orang Suli Aye kau nyopai merentau saja. Segala Suli bini Suli zinan. Maka SAS itu ada di Amerika, SAS itu ada di Jerman, SAS itu ada di Jakarta. Di Jakarta Suli Aye sepakai. Bapak Ibu yang terhormat, misalnya dikasih tahu Ristawardi sekarang tanggal 12, kamu akan meninggal tanggal 18 lah selesai mengaji di Jakarta jauh di Bandung, wang mati sore kecil lah kambo. Dia ke tahu lai talok je mau ulang tahunan lai nan 7 hari kan. Mungkin mengaji saya tak payah sudah tu. Bang tak payah mengaji ya kecil anak. Celilah tu tanggal 9 Malaysia ya kemati mengaji ya baik. Jadi andaikan dikasih tahu sekarang masing-masing kita ini kapan akan mati, bapak tidak akan berani ulang tahun.
Ya kan? Jadi Nabi tidak ada menyuruh ulang tahun lainnya dah. Tapi membaca sejarahnya itu keharusan bagi kita orang Islam. Kalau tidak, nang ditiru. Surah yang dibaca Ustaz tadi dalam diri Rasulullah tu Pak, tidak ada nantak ditiru, harus ditiru sadonya. Nabi itu menggalih tapi nak kaji awak si kau gini. Kerajonya menggalih Pak. Pedagang, habis kau tiba di sini. Sebab Nabi itu diradang-radang bak masuk dikira-kira ke bandar tetangga ikan si ulama, dibilang-bilang diatuk, dicurai-curai di papa, dikaji sejarah lama. Sejarah lama Nabi itu penting kita kaji. Malah boleh kita katakan wajib. Kalau tidak, bagaimana kita menirunya? Orang Minang menyebut suri tagunjai nan diuleh, ragi takambang nan ditiru, jajak nan tinggal ka ditikam, batang tasanda ka dititih. Yang dibaca Ustaz tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu telah ada contoh tauladan yang baik. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, Pak. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah. Semua manusia ini kafir, musyrik, fasik, mukmin, munafik akan bertemu dengan Allah. Tapi pertemuannya beda. Pintunya satu, keadaannya dua. Mana pintu satu? Apa akan mencoba? Mau ke mencoba nanti. Roh tu dicabut kecek Nabi dari ujung kaki ke Pak. Taruh kata barana kaki apa kok capeknya tendangan mai geri karate kalau lah mulainya cabut nak tayak kaki dan itu naik ke lutut, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada, terus ke atas keluar di ubun-ubun tu mengkurang mati tu Pak. Nak mau mencalik suuk kidalai nyuiri yang nangok tu kata cuba lah depan nanti. Saat itulah kita melihat malaikat mau. Keadaannya dua, kafir, munafik, syirik, fasik, ndak tobat dia mati su'ul khatimah. Kalau orang mukmin yang taat, yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, itu meninggalnya husnul khatimah. Ba'a malaikat nan datang husnul khatimah tu Ustaz, ba'alo nan su'ul khatimah. Bapak baca nanti surat An-Nazi'at di rumah. Surat Amma ayatnya pendek-pendek tapi banyak juga ayatnya. Itu tadi juz yang ke-29 tu juz 30. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang datang mencabut roh dengan kasar. Itulah orang munafik yang tidak tobat, orang musyrik, orang kafir, orang fasik. Tidak tobat, menyelamati. Malaikat datang dengan kasar. Tapi kalau orang mukmin husnul khatimah, malaikatnya itu juga yang datang, tak bertukar Pak. Tetap malaikat Israel. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Tapi bagaimana datangnya? Wan nasyitati nasta. Datang dengan lemah lembut. Lemah lembutnya bagaimana? Kita baca satu ayat lagi. Wa id tatawaffal malaikatut tayyibin. Ketika malaikat mencabut roh orang yang baik-baik, yaquluna, berkata malaikat itu, salamun alaikum udkhulul jannah, selamatlah kamu, tempatmu di surga, bima kuntum ta'malun. Sekarang logikanya, kalau malaikat itu datang membaca salam,
Dikabarnya tempat kita surga, cameh orang ke mati itu atau gadang hatinya? Pasti gadang hatinya, Pak. Karena dia akan melihat alam yang luar biasa, namanya jannah. Surga tu Pak, jan orang nan mukmin langsung masuk surga le. Ada orang mukmin nanti Pak, dosanya bare, jadi ditimbang, disapu hanya dalam neraka lo. Itu eloknya Pak jadi orang mukmin Pak. Berdosona Pak nanti bare, dosa tu dari palo apa ditransitkan dulu di neraka. Nanti kan. Diden biarlah langsung ke surga saya Pak. Transit di neraka. Iya kan? Alhabi dosonya tu disapu dibaka labi adi keluarnya dari surga. Nak tangguang kaliannya tu labi dari kopiah hitam wah. Tapi di keningnya ada cahaya putih bekas dia sujud. Dimandikan dengan air yang bersih. Sudahkah saya diampunkan Allah? Engkau sudah diampunkan Allah, kata malaikat. Nyoba olah dek malaikat kau ke bawah kayu gadang. Kalau di negara awak kayu gadang kau kan ureknya tampai baselo, batangnya tampai basanda, bakeh bataduh kehujanan, tampai balinduang kepanasan. Jadi ketika dibawa ke dalam kayu besar yang daunnya rimbun itu, alam itunya. Atau kalau ambo siko sela sajuk siko ngac. Sajuk mana siko pado di neraka. Ala tekalonya segala tersinta kayu narimbun tadi berbuah. Buahnya ranum marunduk ke bawah tu. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibu, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Alam itu kecilnya mencaliak kayu berbuah tu. Mau dibawa di pengurus ke dalam kamar tadi, nampak anggur hijau, tak ada mau mencaliak di padang tu. Dan ada anggur langsung itu mau ambil sekali. Apa itu je orang keluar di neraka nalah diampunkan tadi, mencaliak kayu tu berbuah, lalu itu je. Bah, ingin buahnya je. Lai boleh. Memang untuk engkau kecil malaikat. Alanya makan buah tu seketik makan nyo kanyang. Tapi nyo makan nyo ndak sangkih. Kalau di dunia kau Pak, lah kanyang awak dimakan nyo sangkih awak dinyo. Di akhirat itu ndak dimakan satu kali kenyang, tetapi dimakan terus ndak baah. Ambo siko salah menikmati sejuknya siko ko jo daun-daun kayu jo buahnya. Diperlihatkan oleh Allah taman sorga. Ada sungai mengalir di sana, namanya telaga dari telaga Rasulullah Al-Kautsar. Airnya 3, air susu, air madu, air tua. Jadi nanti di akhirat boleh minum tua Pak, pindah mamabuan. Aman kau sabar salah, dia minum tua, ayah kuah salah minum gini. Nanti di akhirat dikasih oleh Allah. Di akhirat tu kita tak salat lagi Pak, tak puasa. Bini 9 tak arok Pak. Siapa yang bini 9 tu Ustaz? Bidadari hurun ain. Mencaliak telaga tu apa tu? Telaga Rasulullah. Boleh tak saya cicipi air itu? Boleh, itu kan untuk kamu. Alah sidanya. Ambo siko sana lepai la mekat siko sana mola siko macam. Kan? Nyowo ka anda melekat pintu surga le Pak. Begitu melihat pintu surga, bapak yang banyak duit sudah pergi ke kota-kota besar yang cantik di dunia ini. Sekarang kata orang Dubai dan Qatar. Ajan dibanding-banding surga itu. Kalau dibuka ando pintu surga, kau orang yang keluar di neraka tadi,
Mencari isi serugo tu pak 60 tahun mangango senyo. Atu kata Nabi pak, nak kata ambo. Berak 60 tahun. Tapi tidak selama di dunia 60 tahun di akhirat. Coba bayangkan indahnya surga itu. Mangango saya 60 tahun. Bro, jangan ngango aja kan. Masuklah. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tak rupak masuk ke sini. Masuklah kamu ke dalam selama-lamanya, tidak ada keluar lagi. Masuk bioskop dibayar mahal, film selesai kita keluar. Barana kerencak dunia ko pak dijamu orang makan di tamu nanelo. Dah sudah makan kita harus pulang. Jangan pulang ke neraka, pulanglah ke surga. Mangko tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kembali kita ke bawah. Nabi itu bedanya Jawa Ustaz. Ristawardi Yasril Umar itu dia namo de ayahnya kutikolah layi. Dicalik lo kelaminnya dulu. Apa jangan bagi namo anak dalam kandungan. Apa lagi namo anak dalam kandungan? Lisnawati. Kironya layi laki-laki. Ini cocoknya. Ibu agi anak namo dalam kandungan saya namo anak ibu bu lambo agi dalam kandungan saya namanya Saharudin. Kironya lain padu. Sedangkan nambo siapa Ristawardi gua dia agi lah sudah lain dia ayah mama. Lain masalahnya lah. Masalahnya Ustaz, kalau lah sudah mau membayar lampu di PLN, terima kasih Nyonya Ristawardi. Ya Allah ya Tuhan. 5 kali orang produksi beranak dan bo nyukicin dan bo nyonya. Sampai kini tidak di-delete pak, tetap terima kasih Nyonya Ristawardi di kertas struknya itu. Nabi Muhammad sebelum tubuhnya ada, namanya telah ada. Kenapa? Kepada Nabi Adam sudah diberitakan Nabi yang terakhir nanti akan menyempurnakan Islam itu, tidak ada tambahannya lagi, sudah sempurna oleh Nabi yang terakhir, namanya Muhammad. Allah dia tahu ke Nabi Adam sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Maka akhirnya dalam kitab yang 3 lagi, Zabur, Taurat, Injil, sudah diketahui dengan jelas ada Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Nama yang kedua Ahmad. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji, Ahmad akhlaknya terpuji. Jadi hati-hati kok kemagian nama anak Muhammad. Ya kan? Didiknya elok-elok juga kamu. Anak dia nama Muhammad, kerajonyo baburu wanjangnya palu dalam moto. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Atau nyoba kuah judi online, tidak cocok namanya Muhammad, Raja Galadi aja namanya. Kalau tidak akan meniru akhlak Nabi Muhammad, untuk apa nama Muhammad? Setelah Nabi itu lahir pak, beda mana jawab Nabi ko pak. Patut sejarah aku dibaca balik. Amu rasul ko ndak bid'ah. Orang Arab pak, ketika anaknya lahir dulu itu, sebelum surat An-Nisa turun, itu biasa saja menerima upah menyusukan anak orang lain. Itu kebiasaan orang Arab itu. Jadi karena nama Nabi ini sudah ada dalam Injil, sudah ada dalam Taurat, sudah ada dalam Zabur, maka ketika Nabi lahir,
orang perempuan yang punya anak bayi berbondong-bondong datang ke rumah Abdul Muthalib untuk menyusukan Nabi. Rata-rata ibu-ibu yang datang itu sehat, Pak, air susunya banyak. Tapi ndak cie jo orang produksi yang datang tu amuah Nabi menyusu je nyo dah, Pak. Ndak amuah Nabi. Padahal dia bayi. Apa namanya itu? Irhas. Adik saya anak mak tuo atau adanya lagi adik mak tuo mbo tu nama Irhas. Keajaiban diri Nabi ketika kecil. Setelah dewasa menjadi rasul namanya mujizat. Mujizat itu hanya untuk Nabi, Pak. Tidak bisa dipelajari. Kalau sihir bisa dipelajari, tangguang sedoso. Sihir itu bisa mengubah-ubah pandangan mata orang, Pak. Tapi resikonya kadang, dosa kadang. Jangan meraja sihir apa lagi. Dan mujizat itu dipakai Nabi, bapak-bapak, bukan sembarangan. Kalau sembarangan, Pak, lajak sari Firaun mati dilakak dek Nabi Musa je tungkik tu. Yang menggerakkan tongkat itu bisa membelah laut bukan Musa, tapi Allah. Manusia ini tidak ada kuasa semuanya, Pak. Jadi apa jangan camehna jo pemimpin kejam. Bekonyo ka turun tu. Jadi ada deh, Pak. Kalau lah turun pemimpin kejam gua sama jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok kaba pucu anta kok cindawan kabungonya. Tuah nalamo ilang laleh jo koncek-koncek kaba tonggo urang mencibi bakuliliang tangguang la doso salamo. Kini lah samo jo ikan ditabek di karuh urang aye lebih itu ah. Canggih, Pak. Jadi kalau ada pemimpin kejam, Pak, pilih nagaria elok-elok tu pemimpin sejak dulu. Elok laku saja. Jangan cameh nawak. Mereka itu akan diakhiri oleh kekuasaannya, oleh Allah. Karena yang maha kuasa Allah. Baik kuarilah sanjo, Pak. Tiba orang padusi badannya kurui, anak keteknya gendong menangis panjang tadi. Tapi mencari ibu kurui mukonya pucik kok, Nabi langsung itu, Pak. Inginnya menyusu wanita kurui. Ditanya oleh Abdul Muthalib, anakmu ini nangis saja apa sebabnya? Air susu saya tidak sampai, Pak, jadi dia tidak kenyang. Tunggu menangis saja. Tapi ambo heran, mencari engkau datang, cucu ambo ingin menyusu je engkau. Tapi ambo tidak percaya katanya. Sarang cie anak engkau tidak sadar air susu. Ditambah lagi cucu ambo, badan kurang sehat, muka pucuk banihan. Tidak mungkin kalau nak, tapi carilah cucu apa? Ingin menyusu jombo aja. Iya kan? Adik susu lah di ibu tu. Ibu tu terkenal namanya semenjak saya didikan subuh. Ini sudah dikasih tahu oleh guru didikan subuh tahun 59. Saya anak didikan subuh pertama di Baso yang seumur dengan saya tahun 59. Sudah dikasih tahu nama ibu itu Halimatun Sa'diyah. Baik itu Nabi menyusu je beliau tu, Pak, langsung air susunya serupa keran dibuka tu keluar, melimpah ruah air susu itu sehingga Nabi anaknya kenyang. Kemudian muka perempuan yang pucat itu beransur-ansur merah. Adalah jemaah bertanya, Pak, lain langsung gapunya Ustaz. Itu berproses. Langsung sekali dari kurui gapu itu tak mungkin. Ini. Kenapa begitu? Kenapa mau Nabi menyusu dengan wanita kurus? Ini pelajaran nih, Pak, supaya Bapak jangan ngicu-ngicu orang ngelih.
Sebab kalau lari kicuh orang pitihnya haram, ya kan? Jadi yang namanya ibu alimah itu tumbuh dari embrio yang bersih, karena calon ibu dan calon ayahnya tidak pernah memakan yang haram. Kok mengalih barenya ndaknya campur bare dolok je bare solok, kok memeteri kainnya ndaknya kurangi meteran, ya kan? Ionyo jalehan baju nan buatan nempe angke, nan buatan Jakarta, nan buatan Cino. Iko jale jambatan nempe angke hanya tukar merek aja Cino. Itu nanya jual ke orang. Piko di baso ndak di pasar Tanah Abang. Sekali orang mengicu apa? Sekali lancuang ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Pitih kicu tadi haram. Jadi makanan itu diolah, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah. Kalau bagi perempuan ada jadi ovum, bagi laki-laki ada jadi sperma. Orang menikah setelah dia halal bergaul sudah membayarkan apa namanya? Mahar, ya kan? Itu bapak-bapak, kalau makanannya yang dimakan halal, maka spermanya itu diciptakan oleh Allah dari saripati makanan yang halal. Ovum juga begitu. Kemudian membaur kedua itu, jadi dia janin, maka janin tadi tumbuh dari sperma dan ovum yang halal. Itu kejadian Ibu Alimah tu Pak. Itulah tabaco dek bayi yang bernama Muhammad dengan keajaiban yang diberikan Allah, namanya irhas. Atung kamuhnya menyusu je padusi itu. Yang kedua, setelah Ibu Alimah itu dewasa, dicari roman lasadang, dipandang tubuh lapatui, pinang digatok di pamalan sirih lapatui bajunjuangan. Ketika dia menikah juga ditakdirkan oleh Allah suaminya mencari hidup dengan yang halal. Tidak pernah keparui Ibu Alimah tu masuk makanan nan haram, dan tubuhnya dari sperma dan ovum yang dibentuk oleh Allah dari saripati makanan yang halal. Kalau dari nan haram Pak asalnya, ya kan? Maka bagaimana tubuh kita ini nanti? Daging yang terdiri dari yang haram dari tubuh kita manusia ini, fannaru aulabihi, neraka lah jadi tempatnya. Maka hati-hatilah dengan makanan yang haram. Kadang-kadang kan orang pendek saya berpikirnya Pak, katanya di makanan haram tu sanjo Ustaz, para siang kanyo keluar di WC balik. Nang keluar para siang tu ampasnya, gizinya, proteinnya mengalir melalui darah, dipompakan ke otak. Otak terdiri dari darah yang haram, maka berpikir dia secara haram, maka tangan dan kaki otomatis akan mengerjakan yang haram. Ada oleh cik lain pendapat orang, Pak Ustaz, sudah nan haram kau kita kumpulan, pailah wak umrah sudah tu. Sudah umrah wak minta ampun dekat Kaabah tu. Tu sebagian pitihnya dibagi ke fakir miskin. Jangan bercito-cito itu lah Pak. Iya kan? Jalan. Kalau barang dikumpulan dari nan haram, kadibawa pai umrah, awak minta ampun di sinan, labihnya dibagi ke fakir miskin. Apa kata Nabi dalam hal ini? Man jama'a malan min haramin, ya kan? Dia tasdik ke min, man jama'a malam min haramin, barang siapa yang mengumpulkan harta dari yang haram, thumma tasaddaqa, kemudian dia berniat mensadaqahkan, lam yakum fihi ajrun, dia tidak akan dapat pahala, wa kana ismuhu ilaih, maka dosa yang akan dia dapatkan.
Jadi berhati-hatilah kita bapak-bapak, ibu-ibu. Karena umur kita ini semakin habis. Hidup kita di dunia lebih pendek dari di kubur. Iya kan? Nabi Muhammad umurnya 63, dalam kubur sudah 1437 tahun. Untung saja dia kekasih Allah. Kalau orang macam-macam perangainya Pak 1437 tahun diazab oleh malaikat Munkar Nakir, apa yang akan terjadi terhadap tubuhnya? Kalau langsung hancur, mati tidak apa. Begitu terbenam, digali, dipukul lagi. Terbenam, digali, dipukul lagi. Sudah 1400 tahun. Awak kini kok mati kok Pak? Mungkin lama juga dikubur lepas duit awak kini Pak. Sebab hari kiamat kau menurut manusia lama lepas. Menurut Allah SWT sejak Nabi Muhammad jadi Rasul kan tak ada Nabi lain. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu, tapi dia Rasul Allah dan penutup Nabi. Itu tandanya hari kiamat tidak lama lagi menurut Allah. Karena apa? Alfa sanatim mimma ta'udun. Yang 1000 tahun bagi kita hanya 1 hari bagi Allah. Kalau menurut manusia lama lah kiamat Bapak. Mana bangunnya jalan tol lah, butang lah tu. Iya kan? Tuh, tadi lama menurut manusia lah. Menurut Allah SWT. Tapi yakin kalau sudah 71 tahun seperti ini, kiamat untuk diri kita tidak lama lagi. Itu yang akan pikirkan. Di ibu-ibu, kalau ada suami ibu sagai amboba meninggalnya jangan diratok ijo pada dia selalai. Orang lepas tu mati je tu. Karena lah 71 tahun. Nabi saya 63 nya Pak. Jadi nama adalah umur 71 itulah patut mati itu mah. Tapi mati itu ajal. Ustaz lah patutnya mati itu iyo. Mana ngecek orang tu ambo bagai. Baman kualun mati je Ustaz lah ajal lalu sampai cicit. Nang kedua ambo di doa orang tarawih. Ambo yakin jamaah Masjid As-Sakirin gua ndak ada nak menyumpah ambo kada. Sehatnya lah Ustaz tu, dapat nyonya kamari balik ya Allah. Tu kau itu je baru. Kau ada orang menyumpah cik-cik kau dalam hati lah tu. Tu kalah dia namanya. Kalau nyobawan kaji kau ke dirinya Pak, tak ada nombor tua kaji kau je. Pasti Ustaz menyampaikan kaji kau je masuk ke penjara. Ya kan? Atau Pak. Tapi kalau nyo kaji, baso kaji nan disampaikan Ustaz tu sama kupiah jo kapalo. Ko kupiah, ko kapalo, mana dulu? Mana dulu? Dulu kapalo. Kalau kupiah sampi, kapalo nang kedi tarah atau kupiah nang kedi tukar. Akawanya anu orang indak kini Pak kapalo nang tarah. Senang kanenyo eli. Ini. Jadi nafsu kita itu banyak bertentangan dengan agama ini. Makanya Al-Quran diturunkan, Nabi diutus untuk menundukkan nafsu. Lah, maksudnya diajak menggalih lah dek pamannya Abu Talib. Di Nabi itu kerjanya dagang Pak. Ini anak buah orang lah dulu Pak, tak langsung jadi bosnya tu. Siapa? Barang dagangan siapa yang dibawa? Barang dagangan Ibu Khadijah binti Khuwailid. Ya kan? Tapi dek Nabi itu jujur, sayang induk samang ke beliau. Ya kan? Percaya balik pek gando labuk tiko Nabi itu. Nabi kalau tiba menjual korma Pak, nam busuk tu nyusi siang ke belakang. Ya kan? Anak rencak nyelatan di muka. Kau marah, nak busuk, kau segitu balinya.
Anak rancak kau kalau di Muhammad yang kini nyo campur apa? Jadi dapat orang ngalih duku kah? Kau pakai kacau mah? Anak kadang-kadang nyo letak dekat kacau tu nyo sandan di belakang putihnya. Jadi lah. Abi kau nyo betul nyo piriang nan alui-alui itu namanya dapat. Atung kau selanta bangkrut kerana pengicu Lai terangan dapat dong. Ya itu kalau lai terangan lah. Jangan payah mengecek dan. In ahsantum li anfusikum. Ingat, jika kamu mengerjakan yang baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Kalau engkau kerjakan yang buruk, keburukan itu kembali kepadamu. Aku banyak awak yang tak sadar, kecewa awak mengicu orang tu gadang labonya, tapi biko tiba istidraj. Sama je alang-alang naik pak. Kalau mengicu tu sama je alang-alang naik. Alang-alang tu mengko tinggi naiknya pak. Pertama bingkainya balan. Nang kedua karatenya rancak. Nang ketiga angin nado. Nang keempat banang panjang. Nang kelima ada orang manjuan. Tagak tali leang-leang. Tapi ingat, ombak badan tuang angin baseru guru patuh badan tandantam hujan turun kilik latibo. Layang-layang tadi dibuat, batuangnya dicilok, karatehnya dicuri, banangnya dirampok, ya kan? Lalang tu naik tetap. Tapi biku angin badai, karateh cabai, bingkai pacak, taraju baliang, ikut di perotai orang, banang putih, menampik layang-layang. Aku konang ke kita agai. Namanya tu istidraj. Nah, jadi Nabi itu dipercaya oleh Ibu Khadijah karena jujur. Ada mindset orang awak dulu pak, termasuklah melala penyakit kau ke Padang dulu. Orang yang dianggap sukses tu katanya yang pertama itu mindset orang awak dulu. Lalu pengaruh sadonya. Pertama IQ-nya tinggi. Yang kedua dia sekolah di sekolah favorit. Yang ketiga orang tuanya kaya. Itu banyak orang terpengaruh aja itu dulu pak. Iya kan? Orang yang berhasil tu pertama orangnya cadik. Nan kedua sekolah di sekolah nan tanamo. Nan ketiga orang tuanya kayu. Ternyata tidak benar. Yang menyelidiki ini orang Islam, orang non-Islam, non-Muslim. Tapi setelah dia selidiki ini, sampai dia penyelidikan kepada Nabi Muhammad. Iya kan? Akhirnya bapak-bapak apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata orang yang sukses itu orang sidik. Kalau lama nyo sampai di ulama kau pak, tapi tidak didangan ya pak. Orang yang akan sukses orang sidik jujur. Kalau orang tak pernah dikicuannya, orang tu suko juinyo tarwi. Maka usahanya akan diberkahi oleh Allah. Ya kan? Sekolah favorit di Padang dulu pak, basaran anak orang ke Don Bosco, itu sekolah Kristen. Ke Don Bosco dan cak sekolah aja. Dia lah nyombai maha. Ternyata sekarang mereka sadar sudah banyak sekarang anak cucu kita yang sekolah di SD IT. Ya kan? Sudah banyak yang sekolah di MIN. Tak berapa lagi yang masuk SMP, SMA, tapi sanawiyah dan MAN walaupun tidak pesantren. Jadi semuanya itu akan berubah kembali setelah orang sadar bahwa yang patut ditiru itu Nabi itu sidik, sehingga sidik beliau itu diberi gelar oleh orang kafir Al-Amin. Kalau orang Islam bagi nama Nabi Al-Amin pak, itulah biasa aja mah, beragi kadang kawak menggigit kadang ke dalam. Tapi ini orang kafir pak, karena Nabi itu memang jujur.
Ada enggak universitas di dunia ini sekarang setelah tamat S1, S2, S3, profesor, tamatan itu, ini sarjana kami, boleh diberi gelar Al-Amin? Nah, malah sarjana apa namanya, pengicu apa? Kalau nyo ndak baiman, kicuhnya lebih gadang dari orang Maliang biasa. Orang Maliang biasa kekeluar apa? Yang pakai baju hitam, deta hitam, sarawak hitam, dan nyo Maliang ayam tengah malam. Tapi orang sekolah tinggi sarjana tu Maliangnya siang hari duduk di kursi pakai dasi, namanya atau mengkuakiannya sadonyo nan dapik jo caro nan tak elok tu habis lo balik. Habis. Inilah bahayanya kalau tidak jujur. Setelah sidik urutan kedua baru fatanah. Belum. Sesudah yang kedua amanah. Bisa dipercaya. Nah, kebanyakan orang enggak pak, kalau dia amanah kok kesempatan mencari duit siko. Sehingga enggak jadi pengurus musajid, manguruhan pitih musajid. Ada tu pak? Enggak main duit aja maaf musajid, dia mencari duit dalam musajid. Ini kalau orang tidak amanah. Ada bapak-bapak orang mabian pitih korban, akhirnya masuk tan. Ini tukang kumpul pitih korban, hanya bawa begini jelek. Masuk penjara. Setelah amanah baru yang ketiga fatanah. Cerdas. Saya ingat Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah. Kalau awak biasa kok pak tidak pantas disebut almarhum almarhumah. Kalau itulah dirahmati di Allah pak. Jadi kalau ada orang mati, sianu mati rahimahullah, itu bacaan. Mudah-mudahan dia disayangi Allah. Mudah-mudahan baru. Kau dapat almarhum sesadanya. Padahal kaum muslimin pengicu, sudah meninggal almarhum itu. Tidak tepat almarhum. Tapi mendoaan beliau rahimahullah. Ambona meninggal apa? Kok meninggal? Ambo selama Jakarta. Kau lagi tengah malbeh. Sudah meninggal Ustaz Ristawadi rahimahullah. Jan almarhum Pak Sabui. Kalau Nabi nak ada. Apa-apa kalau sehat sadanya kan? Lagi kan? Tapi bisa enggak sudah kita madon pengajian gua, ada nampak yang mati, bisa enggak? Bisa. Sudah mengaji kau lah bubar wak, iya kan? Tu kau ketua sarnya umuman dek pengurus sekirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah kita Masjid Asy-Syakirin, yang mana serius sekali mendengarkan tausiah sejarah Nabi. Tadi sudah salat zuhur, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang angguk babalik kenan punyo. Sudah pengajian beliau panjang, dibawa ke puskesmas, tidak bisa tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat asar ini kita bersama-sama pergi melayat. Siapa meninggal ada. Tu nama sanda di dinding menengah kaji itu je. Bisa tak? Jadi apa nama sanda jangan takui lo tu contoh. Ya, apa gitu? Karena kita tidak tahu kapan roh ini akan keluar. Jadi dalam gerak-gerik Nabi itu semuanya patut dicontoh. Suri teladannya patut ditiru. Lah, kita sambil lelas ketik ya Pak. Kan siko judulnya berdagang Nabi. Di rumah tangga baan Nabi itu. Ko alun apa mencuba sudah ada yang kecil engkau kerajaan di rumah ko di. Nama nalai mabini. Di den nang kaden itu tidak dolai. Nabi kalau akan berangkat dari rumah mau pergi salat, diciumkan yang istrinya.
Nyo panggil jo panggilan gadang hatinya. Padusi ku suka dipuji pak. Hanya cium tu. Ya Humairah. Kalau bini dicium dah, ada pak dan salah bini orang. Bini orang yang dicium gadang tingkurak apa tu kena pengado kok. Ya kan? Itu. Kata Nabi tadi yang baca lihat di anu mau tempatkan ni. Ya bopet mini. Bat orang makan bapak. Bagaimana suami yang baik? Pertama, sudahkah adinda salat? Itu suami yang baik. Kemudian, sudahkah? Apakah lelah? Lelah enggak? Jadi kalau suami bertanya ke ibu, lalai enggak? Panik enggak? Lita enggak? Belok suami itu. Sudah tu dah makan. Rasulullah itu begitu. Tapi pas rupa itu tidak bisa pak. Kalau orang gaya ambo nampedusi pak, kaya ambo bauan ninda, batuan ninda, bauda ninda. Kalau lo masak nasi itu hanya galak manis terus kita, hei, kalau aja. Oi sih. Tapi anaknya sampai 9. Ya kan? Kalau pai barale ayah ambo lah tibo sinanda induk musikur. Dia sama lah jo apa berjalan dia. Orang suami isteri ku kan tak malu den. Malu den sama-sama jo pang tu. Di kecil dah ke-7 di dia ko anaknya 9. Rupa dia belakang awak bapak-bapaknya mesra. Ya kan? 9 anak tak mesra orang tu. Orang kini alun nikah lewat tunangan baru ala raun kancol. Acok lopai raun malam ke tepi lawi kata nyom periu. Akhirnya masuk angin. Tak paso di nikahan capek. Kirolah dengan luang. 3 bulan sudah nikah beranak. Layan nak perusi. Yogi nama Siska. Siap sebelum kahwin. Itu banyak terjadi. Itu di rumah tangga. Kalau istri Nabi itu bagaimana bu? Tidak usah istri Nabi pak. Istri Firaun saya istri Firaun ya. Ibu Aisyah. Ya Aisyah. Kan suaminya kapi itu. Ya kan kejam lah. Tapi kalau istrinya tu kama masaknya tanya dulu Dafir. Sambal nang kalamak Dafir. Itu istri Fir'aun bu. Tidak Firdaus itu Firaun. Firaun tu kalau mati Ustaz, ya dia bisa pindah-pindah. Firaun dan Sinan dia mati. Bisa pindah ke negara awak, bisa pindah ke Amerika. Ya kan? Firaun kan. Begitu. Tanya, nang kalamak sambada. Nang kalamak tu tidak mahal dong. Kalau di kampung pak, ada tulang tu sudah dipanggang orang tu dirawik. Tu dia dia. Kini dia pun tak tahu oleh. Baik tu orang tanah di dindiang kan. Dulu orang tanahnya tungku. Disiram tulang tu juga dia diwoan balik. Di banyakan bawangnya, di banyakan ladonya, di banyakan dasunnya, dia gih asamkan kani. Baik tu makan orang. Maco sampai dua dia tu je bila dibakar di baru tempuruang, tak digoreng. Kaum muslimin, jadi semuanya gerak-gerik Nabi itu harus kita pelajari dan kita amalkan dalam hidup. Mudah-mudahan sapayung kita jo beliau di akhirat. Amin. Untuk penutup pak, kalau ada apa nak kawatanyo tadi lambo kecenya pak pengurus buat jo karate. Di karate saya antang kemari. Bapak Ibu yang terhormat, Nabi itu ketika umur 12 tahun pernah dibawa baraja menggalih ke Syam. Dari jauh nampak di Pendeta Boera di rumahnya. Nabi itu dengan 5 orang teman Abu Talib dilindungi awan. Sebenarnya yang dilindungi awan itu kemana pergi Nabi pak.
Tapi karena orang yang berlima ini sama berjalan dengan Nabi, dia dapat kelindungan pula. Ya. Nampak di pendeta Buaira, ya Allah, ini saya lihat ini segerombolan orang ini berjalan dilindungi awan. Tunjuan kamu ya Allah nama dan calon Rasul. Sebentar tujuh ditunjukan ya Allah, Pak. Baca rohnya. Orang ini kehabisan air minum. Muhammad, jaga barang kita di sini ya. Bapak dengan teman-teman mau cari air. Silakan Pak. Nabi mau nyenggaleh orang ke orang ke. Ndak nyuyi rian di awan lah Pak. Nabi yang berdiri itu dilindungi awan. Orang ini ndak lagi. Nampak di perintah bendera. Ya Allah, rupanya anak belasan tahun ini yang akan jadi Nabi. Kau nombali mo, kau kepuyuk tawali aja. Ini nampak kepuyuk tawali itu saja. Banyak orang yang jadi itu gini mah. Karena tidak berpendirian berpartai. Semua je politik tupai di makarambian engkau buat akhirnya melempek. Akhirnya bentuk kepuyuk tu. Tidak itu pilih ada piti banyak buat baliho. Kalau baliho ustaz apa beda je beda caleg apa? Tidak ada inyo memekok itu dah. Banyak cetak saya di orang PHBI, Tamrin City, Masjid As-Sakirin. Kalau calon-calon caleg tu Pak, tu inyo memukuk itu. Bawa lilut, tonggaknya kayu, bawa pahala memasang. Di kalau ada baliho tu rabah Pak untuk mencari pahala tagaan. Jadi pedia saya, ibu aja caleg tu. Nyolah payah memituan tangan galak manih lo tu. Ya kan? Atau rabah lah ibu Pak menungkui panjang tu di tanah galak. Kalau menolong orang kita pasti berpahala. Sahabat sapa jalan dan sejo Nabi Pak di dunia dapat awak kalindungan awan Nabi. Apalagi kalau kita meniru sifat Nabi, pasti sama dengan beliau dalam surga nantinya. Itulah bapak-bapak tausiah kita dalam rangka sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi kembali untuk kita terapkan dalam hidup semenjak rumah tangga, masyarakat, bertani, berdagang, jadi pengusaha, apa saja takdir Allah untuk kita mencari hidup, tirulah perangai Rasulullah. Mudah-mudahan kita bukan sukses di dunia saja, tapi beruntung di akhirat. Batang gadang lambo panjek dahan joran tiang lambo titih kerana sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo menitih batang mamatiak dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Kapak pengurus dan jamaah ambo mohon maaf. Ada enggak kertas pertanyaan? Ada. Rupanya jamaah Masjid As-Sakirin Tamrin City itu alun bakile lawakalam bulan lah sangkap 30 alun diliik lahnya makan rasul lah tiba dalam tubuh. Mudah-mudahan semua kita memang sudah mengerti dengan sejarah Nabi. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.